Oke, hari ini aku mau bahas seputar data fetching external API dengan Next.js. Terus kemudian nanti juga kita bakalan nyenggol dikit lah seputar nge-handling authentication di Next.js gitu. Persiapan seperti biasa, Node.js, VS Code. Kalau teman-teman udah install, ya berarti aman. Terus semua contoh code-nya dapat dilihat di GitHub ini ya. Tuh, jadi di GitHub ini kalau teman-teman lihat, ini udah aku bikin branch lagi, branch part 3 ya. Ini semua codingannya nanti sampai akhir itu udah ada di sini gitu. Oke, kita masuk ke materinya. Ini pertama kita tahu dulu ya tentang data fetching, terus API call itu kayak gimana. Nah, saat bikin aplikasi berbasis web itu kita biasanya bakalan berkomunikasi ya sama REST API itu. Entah itu dari eksternal maupun kita nyambungin diri. Next.js sendiri sebenarnya dia udah include apa ya, semacam utility buat bikin semacam backend sendiri di Next.js-nya langsung gitu. Jadi sebenarnya Next.js itu front end dan backend itu alias full stack ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai external API pun bisa. Nah, itu yang bakalan kita bahas hari ini gitu. Konsep pentingnya ini ada dua terkait fetching data ya. Sama kayak rendering itu dibagi dua jadi client side sama server side gitu. Kalau client side itu data diambil dari browser setelah halaman dimuat gitu. Nah, artinya ini hubungannya dengan client side rendering juga ya gitu. Jadi yang dikirim ke klien itu masih berupa JavaScript, nanti JavaScript itulah yang nanti akan ngeload semua datanya, termasuk juga nge-fetch datanya. Kalau server side fetching itu jadi waktu di server itu udah di fetch ya datanya gitu. Jadi ketika masuk ke browser itu udah dalam bentuk data aslinya itu yang ingin diambil seperti itu. Nah, di Next.js itu ada istilah namanya server action. Nah, ini mulai diperkenalkan di Next.js 14 ya gitu. Nah, ini memudahkan kita untuk manggil API ya gitu. Ataupun bikin service yang berhubungan dengan backend sendiri sebenarnya. Tuh. Keunggulannya ya bisa dipanggil langsung dari komponen React gitu, terus bisa digunakan untuk GET maupun POST request, lebih aman karena kode tetap berjalan di server bukan di browser ya gitu. Jadi informasi-informasi itu nggak bakalan leak ke user gitu ya. Nah, ini nantinya di yang bakalan kita belajar itu kita bakalan pakai server action itu buat login ke aplikasi pakai API dummy ya gitu, terus ambil data pengguna yang udah login gitu. Jadi ada dua gitu nanti. Jadi kita login gitu kan. Kita kemarin bikin aplikasi semacam nanti di situ bisa login dan daftar gitu ya. Nah, nanti kalau udah login kita ngambil data penggunanya kayak gitu. Oke. Terus spoiler, nanti di sini kita pakai API dari dummy JSON ya namanya sebagai sumber data. Ini ada banyak yang disediakan, ada pengguna, produk, postingan, banyak banget kalau teman-teman mau nyoba-nyoba gitu. Nah, websitenya kurang lebih seperti ini tuh. Jadi dia fake API ya gitu. Jadi dia API bohongan aja gitu. Jadi buat kita belajar doang. Nah, ini teman-teman bisa klik di docs. Terus di sini ada banyak banget pilihannya di sebelah kanan ini. Nah, ini kita bisa pilih yang users. Terus di sini ada banyak pilihan ya. Ada login, get out user, seperti itu. Oke. Mungkin kita coba mulai dari yang udah kita bikin. Jadi di projectnya kita silakan teman-teman npm run dev. Oke, udah jalan ya, kita buka. Nah, yang sekarang itu jadi kayak gini tuh ya, yang sama kayak kemarin. Nah, tinggal masalahnya sekarang adalah kita kan kemarin tuh bikinnya itu kita bikin halaman yang buat daftar ya, buat daftar tuh. Jadi halamannya kayak gini yang buat daftar. Cuma masalahnya di dummy JSON ini dia nggak nyediain fake API buat daftar ya. Adanya cuma login gitu. Jadi nanti hari ini kita juga bakalan implementasiin login juga sekalian gitu yang udah ada di sini buat latihan juga. Nanti kita bikin form sendiri lagi nanti gitu. Nah, oke, lanjut kita implementasiin yang login. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada kita ya sama ya kayak bikin form di episode sebelumnya gitu ya. Nah, mungkin ini cukup banyak ya kalau di dokumentasi. Nah, mungkin kalau mau cepat ya ini kan udah ada halaman sign up ya. Ini kita kopas aja semua isinya. Terus di out ini kita bikin folder baru ya, berarti login ya, berarti in. Terus kita bikin page.csx.
ya. Nah, sorry, typo, ya done. Terus kita kopas semuanya. Nah, kalau udah, yang perlu kita ubah adalah jangan lupa di sini nama functionnya kita bikin, ini kan baru sign up ya. Ini kita bikin jadi login ya, login page seperti itu. Nah, terus di form skemanya ini kan sekarang username, name sama email ya. Nah, sebelumnya kan memang ini ya. Itu kita ubah jadi username sama password. Ini kita jadiin 2 aja. Ini username, ini password. Ini minimal kalau password itu harus panjang ya aslinya, jadi ya mungkin 5 lah gitu. Ini password minimal harus 5 karakter hitungannya. Nah, ini jangan lupa diganti juga yang use formnya ini, di default value-nya ini kan masih yang ada emailnya. Kita ganti yang name jadi password. Nah, terus field-nya ini ada username, ini udah benar. Terus yang name ini kita ganti jadi password. Name-nya jadi password, nama jadi password, field masukkan password. Terus tambahan satu lagi karena ini password, jadi kita kasih type, input type-nya ini dia password tuh. Oke, done. Nah, email ini kita nggak butuh ya ini. Terus yang submit ini kita login. Oke, udah beres. Kita coba lihat jadinya kayak gimana. Kita klik halaman login. Nah, jadinya kayak gini. Username, password. Terus ini login. Oke, sampai sini kita udah bisa ya ngebikin formnya gitu. Tinggal kopas terus diedit dikit-dikit dari yang kemarin. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita tinggal manggil si dummy JSON ini ya, gitu. Nah, di ini dummy JSON, terus di users, terus di sini kan ada login ya. Nah, ini kita klik login, set. Nah, ini kita sebenarnya udah disediakan ya itu cara manggilnya kayak gimana, terus nanti yang bakalan dikembaliin itu apa aja gitu kan. Tuh, ini. Nah, udah. Nah, kita langsung kopas aja sebenarnya gitu. Buat latihan itu kita kopas aja, ini udah disediain. Oke, kita masukin ke sini. Nah, ini kita langsung paste aja. Nah, ada beberapa yang perlu kita sesuaikan ya. Nah, termasuk di sini ini kan dia username password ini ya gitu. Nah, terus ini kan sebenarnya kita username passwordnya kan diisi dari form. Jadi dan formnya itu kan dari data ini. Jadi di sini kita bisa ubah jadi data. Nah, gitu. Ya, kita coba ya. Kita klik login. Ini tentu saja belum bisa ya, itu karena minimal 2 karakter untuk yang username dan passwordnya 5. Ini kita masukin random dulu. Terus kita klik login. Nah, tentu saja seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita inspect elemen di konsol, nah ini ada kembaliannya dari sananya gitu. Invalid credential gitu. Nah, tuh, jadi dia ngembaliin, oh ini salah nih gitu, bener nggak masukinnya gitu dia. Nah, ini si ininya ya, di dummy JSON-nya ya, itu kita udah berhasil manggil gitu. Nah, kenapa dia ngebalikin gini? Karena ya kita masukin random di sini username passwordnya. Nah, ini kalau kita mau login itu di sini udah dibilang ya, you can use any user's credential from this link ya. Tokens are returned in the response and set as cookies. Nah, ini kita bakalan pelajari nanti ya gitu. Ini kita coba lihat, ini ada banyak list. Oh, ada banyak banget ini. Biar rapi kita seperti print di sini, klik. Nah, address. Nah, kita masukin salah satunya aja. Mungkin di sini aku contohnya bakalan pakai yang Emily ini ya. Tuh. Jadi dia, coba kita lihat username-nya Emily's, terus passwordnya Emily's Pass. Tuh. Nah, coba kalau kita masukin Emily's ini, udah aku masukin sebelumnya. Terus Emily's Pass. Kalau kita klik login, kita tunggu bentar. Nah, dia kembaliannya beda nih sekarang. Jadi dia ngembaliin data user ya sebenarnya gitu. Nah, itu. Jadi ada access token. Nah, ini kita bahas bentar lagi access token. Terus ada email, first name-nya Emily, gendernya female, ada foto profilnya ini gitu ya. Terus last name Johnson ya, access token gitu. Nah, itu adalah cara manggil dari client side gitu. Artinya nanti ketika ini diklik, dia bakalan masuk ke sini konsol lognya ya. Itu. Nah, sekarang yang kedua kita bakalan bahas seputar yang implementasi yang pakai server action. Nah, apa itu server action? Server action itu yang tadi udah dibahas ya gitu. Jadi sesuai sama namanya, jadi actionnya dalam hal ini adalah manggil API-nya ini itu terjadi di server. Nah, servernya apa tuh? Nah, servernya ya ini ya, yang di terminal di sini gitu.
Nah, kalau kita pakai cara seperti ini, apa yang akan terjadi? Kita coba lihat ya, kita coba implementasikan. Caranya di folder src kita buat folder baru jadi action ya gitu. Buat contoh action, terus bikin user action ya, user action dot javascript ya, nggak perlu JSX kalau yang ini. Terus kita di paling atas itu kita kasih use server ya, karena dia server action, use server. Oke. Nah, habis itu kita bikin function di sini. Function login action ya. Nah, dia bakalan nerima parameternya itu berarti berapa, berupa user itu, atau bebas sih ini sebenarnya, data atau apa bebas. Ini contohnya aku bikin user. Ini data yang dikirim dari ini ya, maksudnya data yang dikirim dari formnya, dari formulirnya, alias ya sisi user ya, username sama passwordnya itu. Nah, habis itu kita coba di halaman login ini kita pindah ya, ini pindah, kita masukin ke user action. Nah, seperti ini. Datanya kita ganti jadi user. Nah, oke. Ini ada beberapa penyesuaian ya gitu. Termasuk di sini yang mau aku bahas, yang tadi udah aku mention, adalah tentang mana tadi? Ini, akses token. Akses token itu apa sih? Jadi akses token itu adalah ketika kita login, kita akan diberi sebuah token gitu. Nah, token ini yang bakalan dipakai nanti buat si user yang udah login itu buat melakukan literally apapun yang ada di dalam website kita gitu. Jadi, artinya ketika user itu belum login, dia nggak bisa tuh ngakses apa-apa di dalam server kita, terutama bagian dashboard atau apa gitu. Nah, sekarang kan kebanyakan website seperti itu. Nah, kenapa seperti itu? Ya, kaitannya banyak ya. Pertama, terkait keamanan, terus juga ada juga terkait dengan siapa yang lagi ngakses ini gitu, yang lagi ngakses si aksi yang mau kita lakukan gitu. Misalnya, katakanlah kita mau bikin sebuah website e-commerce gitu ya. Artinya nanti bakalan ada fitur buat check out gitu. Nah, ketika check out kalau belum ada orang login atau artinya belum ada tokennya, itu ya bakalan bingung sistemnya. Ini siapa yang mau check out, ini siapa gitu. Aku nggak kenal gitu. Artinya si user harus login kan gitu. Nah, gitu. Itulah gunanya akses token. Akses token itu ya katakanlah itu sebagai sebuah tiket lah. Tiket kalau kita mau masuk ke sebuah tempat itu kita butuh tiket. Nah, itu akses tokennya itu adalah sebuah tiket gitu. Artinya ketika sebelum masuk itu kita ditanyain dulu, oh, tiketnya mana gitu. Kalau nggak ada tiket, oh nggak boleh masuk gitu. Kalau ada tiket, oke, dicek dulu, bener nggak ini tiketnya. Jangan-jangan kayak palsu lagi. Nah, kalau udah bener, oke, masuk gitu. Gunanya token itu seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya, token ini diapain gitu. Setelah tahu fungsinya, nah sekarang implementasinya gimana ya, tokennya itu diapain gitu. Normalnya token itu ditaruh ke dalam cookies gitu. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya, kalau misalnya tiap kali buka website apa-apa tuh selalu ditanyain cookies, mau nggak nih cookies, teman-teman bertanya-tanya gunanya buat apa, yaitu salah satunya adalah untuk menyimpan token gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat cookies itu tempatnya di mana, itu ada di tab application ya, di sini tab application, terus di sini ada cookies gitu. Jadi cookiesnya ada, teman-teman bakal lihat di sini gitu, seperti itu. Oke, kita langsung implementasi aja, kita sesuaikan codingannya. Nah, di Next.js sendiri buat mengakses sebuah cookies itu ada objeknya ya gitu. Jadi kita bisa manggil const c misalnya, dia await, karena dia await artinya di sini asing ya, asing. Oke. Harusnya di sini. Nah, sip. Terus kita lupa, jadi ini kita harus ekspor ya, karena kita bakalan pakai di file lain. Await cookies. Nah, dari next header ini ya. Oke, done. Nah, sekarang ini kita udah manggil objek cookiesnya. Nah, ini cookies ini ada beberapa yang ada di sini ya. Ada get sama ada set gitu. Get itu buat ngambil cookies. Kalau set itu buat nambahin cookies gitu. Nah, caranya di sini ini kita nggak bisa langsung pakai kayak gini ya sekarang. Jadi ini kita hapus. Oke, kita hapus. Terus ini kita manggilnya, kita masukin ke sebuah objek const res gitu misalnya. Ini await juga ya gitu. Dia asynchronous fetch itu ya. Terus kita ambil returnnya, sebuah datanya gitu. Datanya itu berupa JSON namanya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini content type-nya application JSON. JSON itu adalah JavaScript Object Notation ya, teman-teman bisa baca-baca sendiri. Jadi
Caranya const data sama dengan await, kita perlu await lagi res.json. Nah, ini dia panggil function. Nah, oke, sekarang kita udah dapat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, kemungkinan waktu kita login itu kan ada dua. Kalau nggak sukses ya gagal. Gitu. Sukses contohnya tadi. Nah, kalau gagal contohnya juga kayak tadi ya. Gitu. Jadi dia dibilangin, woi kredensialnya salah gitu. Masukinnya bener nggak nih datanya gitu. Nah, ini kita perlu cek juga gitu. Nah, cara ngeceknya adalah seperti ini. If, kita pakai if ya. If kalau si res dia nggak oke, ada oke. Nah, ini dia boolean ya. Nah, ini boolean. Kalau dia nggak oke, kalau ada error, dia returnnya dari await, await. Error ya, kita ngembaliin objek errornya itu adalah dari, kalau kita lihat di sini tadi konsol itu dari ini ya, message ya, objek message tuh. Artinya di sini kita bisa kasih data dot message seperti ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita, artinya di sini kita udah ngecek ini, artinya sekarang kalau ini kelewatnya dia nggak ada error gitu. Nah, sekarang kalau nggak ada error, kita baru bisa set access tokennya. Caranya c.set. Nah, ini access token itu dari, kalau kita lihat di sini, access token itu dapatnya dari objek ini ya, objeknya user terus access token. Jadi kita masukin itu juga. Artinya dia data.access token seperti itu. Nah, terakhir biasanya orang itu kalau login terus loginnya berhasil, dia kan langsung diarahin ke sebuah halaman ya, gitu. Jadi langsung di redirect ke sebuah halaman. Nah, di sini kita kemarin itu udah bikin halaman dashboard ya. Nah, jadi kita bisa redirect aja ke sini gitu, halaman dashboard. Caranya di Next.js itu udah ada ya fungsinya, redirect ke halaman dashboard. Mana? Dashboard. Nah, oke. Kayak gini. Tuh, udah beres gitu ya. Jadi ketika semuanya udah nggak ada error, terus data new usernya udah bener, dia bakalan redirect ke dashboard gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Oke, satu lagi, ini kan kita belum panggil ya di halaman loginnya, jadi kita panggil. Ini bisa kita hapus. Jadi const res mungkin ya. Res ini dia asing juga ya harusnya di sini. Wait, nama fungsinya kita. Tadi apa? Login action dari sini. Nah, usernya ini kita masukin data ya. Nah, kalau ada error, artinya kalau if res.error ya, kalau ada error kita bikin alert ya, alert res.errornya juga. Oke, gini aja, harusnya aman. Kita coba ya sekarang. Kita coba ini masih kayak gini. Kita masukin random dulu. Apakah berhasil? Masukin random username passwordnya. Kita klik login. Set. Nah, invalid credential. Jadi muncul di sini pesannya sekarang. Oke, keren ya. Tuh, di sini juga muncul data formnya. Nah, sekarang kalau kita cek pakai data beneran, apa tadi, mlist ya, mlist, terus ini mlist, pas kita klik login, apa yang akan terjadi? Dia bakalan langsung ke halaman login, halaman dashboard ya. Tadi nggak gua apa-apain loh ini, langsung ke halaman dashboard. Nah, ini keren ya. Mungkin satu lagi, karena teman-teman mungkin perhatiin juga tadi, ketika kita klik login kayak kita nunggu tapi kayak nggak ada yang terjadi. Jadi mungkin alangkah baiknya kita tambahin semacam loading ya gitu di sini. Jadi di tombol loginnya itu kita tambahin loading. Caranya di paling bawah nih, login. Ini ada namanya, kalau di formnya itu kita panggil dia formnya ya. Kalau dia form.state, ada state di sini harusnya. Form state ya, form state dot is submitting. Nah, ini kok ini submitting. Nah, kalau dia lagi submitting, kita mungkin tulis saja login tapi ada titik-titiknya gitu. Terus kalau enggak, kita tulis saja login biasa. Terus kita kasih disabled ya di sini. Disabled kalau dia ini juga. Supaya apa? Supaya nanti ketika dia lagi loading dia nggak bisa diklik gitu. Oke, kita coba lagi. Mlist pas. Nah, teman-teman perhatiin tombol loginnya. Nah, udah ada ya sekarang. Ada semacam loading sederhana ya gitu. Jadi sekarang user tahu nih kalau diklik, oh ini lagi loading gitu. Oke, gitu, aman ya gitu. Jadi sekarang kita udah bisa buat manggil
API, terus kita juga udah bisa login ya. Nah, kalau teman-teman lihat juga di sini di application cookies, ini ada access tokennya juga di sini. Jadi udah tersimpan di cookies kita. Oke, sekarang gimana caranya kita nge-get user ya? Kalau kita lihat di sini, itu di bawah itu kita dikasih get current authenticated user. Jadi dia ngedapetin data-datanya user gitu. Itu udah ada di sini ditaruh. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kalau udah ditaruh di cookies kayak gini, lalu selanjutnya apa? Nah, kegunaannya adalah cookies si access token ini, dia nanti akan dikirim untuk semua request ke API-nya nanti gitu. Dalam bentuk, nah teman-teman bisa lihat di sini, your access token here gitu. Jadi dimasukin ke sini, ke header namanya gitu. Tuh, jadi di sini yang di current authenticated user, di sini dia butuhin semacam kayak gini gitu. Nanti kita tambahin lah di sini. Oke, kita implementasikan untuk yang get user gitu. Yang pertama kita bikin server action-nya dulu aja ya gitu biar gampang. Tuh. BTW datanya nanti bakalan kita tampil di halaman dashboard di sini ya. Di sini ini halaman dashboard yang kemarin udah kita bikin. Nanti kita masukin ke sini tuh datanya. Oke. Kita bikin server action-nya ya. Kita mulai di user action.js. Kita bikin function export ya, export async function. Ini get user ya, get user action. Nah, kalau yang ini kita nggak butuh parameter ya gitu, karena kita nge-get. Oke, gini doang. Sekarang kita masukin pertama banget sebelum kita manggil API itu kita perlu ngedapetin cookies yang barusan kita set. Kita kan set ini access token. Nah, sekarang kita get kebalikannya gitu. Kita ambil lagi gitu yang tadi udah kita set. Caranya sama kayak tadi. Tuh, jadi kita ambil objek tokennya dulu. Cons C itu await this. Terus kita token ya. Cons token sama dengan C dot get access token. Access. Nah, kita udah dapetin tokennya sekarang. Sekarang kita tinggal kopas aja yang di sini. Udah disediain codingannya. Kita kopas sampai sini aja deh. Tuh, sampai fetch. Oke, terus kredensialnya kita nggak butuh kredensialnya. Terus authorization ini tokennya ini kita masukin ke sini. Caranya adalah bearernya kita tinggalin kayak gini. Terus petiknya kita ganti petik yang ini, apa sih namanya? Yang di sebelahnya angka 1, yang ini. Terus kita masukin ke sini. Token. Oke. Nah, oke. Token dot value ya. Tuh, token dot value. Oke, aman harusnya sekarang ya. Oke, nah sekarang ini kenapa ngikut? Oke, terus sama kayak tadi ini kita kopas aja sampai ini aja kopas. Oke, terus ini data. Terus di sini kita tinggal nambahin. Artinya kalau datanya ada gitu ya, terus dia responnya adalah oke, artinya nggak ada error. Kita balikin aja datanya. Return user ini karena kembalinya berupa user ya, ini adalah data itu. Oke, tinggal kita panggil di halaman dashboardnya. Dashboard di sini kita bikin ini jadi export default asing ya, tambahin asing di sini. Terus kita panggil di sini cons ini dari await ya, await get user action. Nah ini. Nah terus kembaliannya itu adalah error atau data atau user ya. Jadi kalau nggak kembaliannya itu error, kembaliannya itu ya user gitu. Tuh maksudnya. Nah sekarang oke, kita implementasikan. Jadi mungkin di sini aku hapus semuanya aja gitu buat nampilin di sini. Nggak butuh. Idenya adalah aku mau nampilin datanya itu berupa card ya. Card gitu, sama kayak yang di halaman home itu. Jadi kita tampilin kayak gitu. Nah pertama kita perlu ngecek dulu kalau ada error gitu. Kalau ada error tampilin di sini gitu. Tuh. Kalau dia nggak ada error, dia nggak bakalan tampil di sini. Ini bisa ditulis kayak gini aja. Nah, sekarang kita tampilin usernya. Nah tapi ini kita perlu cek dulu ya. Kalau ada user, ini baru tampilin yang ini. Dan ya. Apa di sini isinya? Card ya. Kita masukin card, UI card ya. Oke, dan terus ini kita butuh header ya, card header. Terus di card header ini kita tambahin image, gambar ya, image dari next image ya. Jangan salah
ada banyak tuh soalnya di sini. Dari next image ini src-nya kita kasih user.image ya tadi, image user.image, data yang ini ya maksudnya tadi, ini image ya, kita sesuaikan sama ini tuh contoh yang udah dikasih, atau teman-teman bisa lihat di sini juga nih contohnya, di sini ada image ya, terus ada first name sama last name, sama mungkin kita tampilin juga email ya mungkin ya, sama umur mungkin. Oke, sekarang ini kita kasih width 150, height-nya 150 juga. Terus alt-nya user.first name seperti ini. Oke, udah. Nah, di bawahnya card header ini ada card content. Ya ini content. Oke, gitu. Jadi di sini kita bisa tampilin mungkin di card header ya, ini di sini. Di card header ini namanya tuh ditaruh di sini aja. Satu ini user.first name, terus spasi user.last name tuh, terus di sini kita p ya. User age tahun gitu, terus p lagi user email. Kita coba sekarang, ada error ya sini, res is not defined. Kita coba lihat di user action. Sorry, ini belum kita masukin ini ya, const res sama dengan with. Done, harusnya aman. Nah sekarang akan ada muncul error seperti ini tuh, invalid src props tuh ya. Artinya dia nggak mengenali si hostname-nya ini tuh. Ini adalah hostname-nya si gambar. Ini cara nambahinnya udah aku taruh di ini ya, udah aku taruh di sini, jadi teman-teman tinggal kopas aja tuh. Nah, kopasnya di mana? Di nextconfig.mjs. Ini nextconfig-nya ini kita ganti set gitu. Ini ada salah ini tuh. Nah, kita save, dia servernya bakalan restart. Kalau kita buka, ini kita refresh, terusnya dia bakalan nampilin ya. Nah, sekarang udah tampil datanya kayak gini tuh, ada Emery Johnson 28 tahun, terus email gitu ya. Mungkin kita perbaiki ya gitu. Ini codingannya udah aku taruh di sini, ada class name-nya, terus icon-iconnya gitu ya tuh. Nah, mungkin teman-teman bisa implementasikan di sini. Jadi kayak gini udah aku kopas. Terus sekarang kita lihat, nah ini udah lebih baik lah ya, icon-iconnya juga. Mungkin itu yang dibahas di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.